Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Fungsi, wewenang, tugas, dan hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelumnya teman-teman, lembaga negara itu terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif bertugas membuat atau membentuk undang-undang, meliputi MPR, DPR, DPD. Untuk bagian MPR kita sudah bahas pada video sebelumnya ya teman-teman. Video-video yang sudah pernah aku upload, di sana sudah ada tentang tugas, hak, wewenang, dan kewajiban MPR. Kemudian lembaga negara yang kedua yaitu eksekutif, bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang yang meliputi presiden, wakil presiden negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian lembaga negara yang ketiga yaitu yudikatif, bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, meliputi Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai DPR. Berdasarkan bab 3 pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1 dijelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan. Ayat 2, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ayat 3, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nah teman-teman, anggota DPR itu berasal dari anggota berbagai partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum, dan susunannya anggotanya diatur dalam undang-undang. Anggota DPR yakni 5 tahun, berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah atau janji yang dilakukan anggota DPR yang baru, yang dipandu oleh Ketua MK dalam sidang paripurna DPR. Kita masuk ke fungsi DPR. Fungsi lembaga pemerintahan DPR dimuat dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945, yakni sebagai berikut. Pasal 20A ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, dijelaskan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu pasal 69, Ayat 1 mengatakan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian DPR memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Ayat 2 pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini, ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, tadi kan ada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi itu dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian fungsi anggaran itu dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Kita masuk ke wewenang DPR. Menurut pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR berwenang 1. Membentuk yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. 3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 5. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan APBN yang diajukan oleh Presiden. 6.
membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. 8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. 9. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. 10. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. 11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 12. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 13. Memberikan Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden, dan memilih 3 orang Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Demikian wewenang dari DPR ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke tugas dan menurut pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR bertugas 1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. 2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. 3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. 5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 6. DPR bertugas memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. 7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat selain yang diatur dalam undang-undang. Hak DPR. Menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR itu mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Nah, apa itu hak interpelasi? Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi hak interpelasi itu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Kedua, hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undangan. Kemudian hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas 1. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. 2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 3, atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan atau wakil presiden bagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Mengenai hak DPR ini terdapat pada pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan pada ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ayat 2, dalam melaksanakan fungsinya,
Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ayat 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta hak imunitas. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Jadi diatur dalam undang-undang lain, yaitu pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 2014 yang menyatakan bahwa anggota DPR berhak 1. Mengajukan usul rancangan undang-undang, 2. Mengajukan pertanyaan, 3. Menyampaikan usul dan pendapat, 4. Memilih dan dipilih, 5. Membela diri, 6. Hak imunitas, 7. Protokoler, 8. Keuangan dan administratif, 9. Pengawasan, 10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, 11. Melakukan sosialisasi undang-undang. Baiklah teman-teman, demikian video kita tentang fungsi, wewenang, tugas, dan hak Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk hak DPR atau hak anggota DPR, kita akan bahas lebih rinci pada video selanjutnya.